Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 276. Yulia sudah membayangkan betapa bahagianya Ikram dan ketiga anaknya jika tahu ia mengandung anak perempuan. Semoga keinginannya ini terwujud. Sayang, kamu lagi mikirin apa, Hem? Kenapa senyum-senyum sendiri gitu-gitu, Ikram? Memberikan apel yang telah ia kupas dan potong pada istrinya. Ah enggak mas, aku lagi bayangin kebahagiaan kita. Aku ingin setelah aku melahirkan kita berdua mengurus bayi kita lagi. Aku merindukan momen 4 tahun lalu di mana Ashar masih bayi, sangat menggemaskan walaupun capek juga sih. Ikram tersenyum tipis, mengelus rambut istrinya kemudian menggelungnya. Mas juga nggak sabar, Zaujati. Kehamilanmu kali ini mas izinkan kamu memotong rambutmu. Lihat, rambutmu pasti membuat kamu kesulitan. Apalagi cuaca bulan ini begitu gerah. Yulia malah menggeleng. Aku udah suka dengan rambut panjang ini mas, kalau aku pendekan nanti aku terlihat aneh pasti. Kok aneh? Kamu cantik apapun keadaan kamu. Potong segini nih, biar mas potong. Besok mau setelah mas selesai dengan pekerjaan mas. Yulia mengangguk, mau. Toh nanti juga pasti rambutnya akan tumbuh kembali. Bulan. Ini memang cuaca di kota ini begitu gerah, kipas angin harus terus dinyalakan. Seleher terlalu pendek, sepundak aja potongnya. Baiklah istriku. Tapi mas potongnya nanti aja deh. Maunya kapan? Yulia terdiam sejenak lalu menjawab. Setelah perutku membesar. Hasan dan Hussein begitu cool di depan banyak kamera yang tengah memotret mereka. Apalagi sepatu yang memanjakan mata yang begitu terlihat keren. Kedua anak yang masih berumur 6 tahun itu saling merangkul satu sama lain, kemudian sang fotografer memotretnya. Hasan memakai kacamata hitam sebab dari itulah dia bisa tenang. Silauan kamera sungguh membuatnya begitu takut. Rileks Hasan, contoh gerakan yang Sein lakukan, perintah Rafael yang berada di samping sang fotografer bertugas untuk mengarahkan gaya. Hussein seperti model cilik profesional, dia langsung menguasai tempat ini dengan gayanya sendiri. Ikram yang melihatnya pun tidak menyangka anak keduanya bakalan sepantai ini. Berbeda dengan Hasan yang masih canggung. Ya benar seperti itu nak Hasan. Setelah itu sap ponimu ke belakang seperti yang Sein lakukan. Gaya lain, aku tidak mau memperlihatkan poniku, ujar Hasan pelan. Baiklah duduk di kursi, angkat kaki kalian ke atas. Perlihatkan sepatu yang kalian gunakan. Ya benar seperti itu. Sein gayamu begitu bagus. Hasan tolong sedikit lebih rileks lagi. Baiklah sekarang Hasan tahu model bukanlah bidangnya. Ia lebih baik menghafal beberapa kitab seharian daripada berada di ruangan yang penuh kamera walaupun hanya beberapa menit saja. Setelah selesai melakukan Photoshop, kedua anak kembar itu kembali mengganti baju ke baju yang mereka kenalan saat datang, diarahkan ke ruangan ganti oleh Rafael. Sedangkan Ikram melihat hasil potretan Akmal yang dipercayakan sebagai fotografer. Lihatlah Ustaz, yang memakai baju koko berwarna biru ini Hussein, kan dia terlihat begitu tampan saat dipotret. Gayanya benar-benar bagus, apalagi saat menunjukkan sepatu yang dia kenakan. Dan bagian Hasan, dia mirip seperti patung begitu kaku ketika difoto. Ikram malah fokus menatap foto Hasan yang duduk dengan kaku sambil mengangkat satu sepatu. Mereka berdua begitu bagus, bukan hanya Hussein saja, jangan membeda-bedakan anak saya Akmal. Akmal seakan tersadar seketika meminta maaf. Cepat edit,
Jangan lupa pinta Rafael mengunggahnya di akun sosial media kita. Siap Ustaz. Seperti pabrik Ustaz akan kembali maju berkat kedua anak Ustaz yang tampan-tampan ini. Ikram hanya bisa menghela napas panjang. Dia sebenarnya tidak ingin menjadikan kedua anaknya yang masih kecil sebagai model Photoshop, tapi ia terpaksa melakukannya. Mau bagaimana lagi, penjualan sepatu mereka terus-menerus menurun, bagaimana mengaji para pekerja jika penjualannya pun tidak sesuai target. Ikram sampai mengambil uang dari Cafe Aureta untuk mengaji para pekerja. Seminggu setelah postingan sepatu baru dari perusahaan Ikram keluar, sosial media di akun penjualan mereka mendadak banyak kedatangan para pembeli yang menginginkan sepatu yang Hasan dan Hussein pakai. Baru sehari sepatu yang mereka produksi sudah terjual habis. Dan ini sesuatu hal luar biasa. Mendadak di sekolah Hasan dan Hussein mereka berdua menjadi bahan pembicaraan. Terutama Hasan. Loh, kenapa Hasan? Gaya kakunya berhasil membuat para penggemar berdatangan. Tentu saja mereka tahu siapa kedua anak yang dijadikan model. Keturunan Al-Husain dari Ikram. Wajah Hasan yang dingin dan misterius tentu saja berhasil membuat mereka gemas sendiri dan penasaran bagaimana jika anak itu sedikit membentuk senyuman kecil di sudut bibirnya. Sedangkan Hussein, dia juga telah memiliki banyak penggemar, namun sayangnya tidak sebanyak abangnya yang memiliki wajah tanpa senyuman itu. Kehidupan tenang Hasan tidak akan menjadi tenang kembali sebab dia harus bertemu orang-orang asing yang tiba-tiba mengajaknya meminta foto. Padahal Hasan tidak melakukan apapun, kenapa orang-orang aneh itu mengaguminya? Hasan benar-benar bingung dengan pikiran semua orang. Menjauh dari zona nyaman. Memang sesulit ini. Aku jadi penasaran apa yang dulu kakek buyut lakukan jika dihadapi oleh banyak kerumunan, padahal ketika beliau kecil tidak suka keramaian. Kenapa beliau bisa mendirikan pesantren ini, bahkan namanya terkenal? Aku ingin tahu bagaimana kakek buyut melakukannya, gumam Hasan yang kali ini dia makan di jam istirahat di atas pohon mangga yang tidak berbuah. Menatap kerumunan orang-orang yang menyuruhnya untuk turun. Sudah aku bilang aku tidak mau turun, pergi kalian dasar penganggu. Ikram sebenarnya takut mengenai apa yang akan terjadi hari esok dan hari esoknya lagi. Apalagi pergantian bulan terus berlalu, semakin bertambah ketakutannya. Ikram percaya pada Tuhannya, tapi dia tetap saja takut Allah akan merenggut salah satu kebahagiaan yang begitu berarti untuknya. Manusia boleh kan mengalami ketakutan akan kehilangan. Dari sini kadang Allah menguji setiap hambanya bagaimana mereka merasakan kehilangan seseorang yang begitu berarti untuk mereka. Tentu saja untuk belajar apa arti ikhlas yang sebenarnya. Sudah 5 bulan berlalu, perut Yulia sudah memuncit seperti ibu hamil pada umumnya. Namun walaupun seperti itu tubuh Yulia begitu kurus, padahal Ikram setiap harinya selalu memberikan makanan sehat khusus ibu hamil. Di kehamilannya yang sudah mengingat ke-24 minggu ini, jenis kelamin bayinya sudah diketahui jika melakukan USG, hanya saja Yulia meminta pada dokter kandungannya untuk tidak mengatakan jenis kelaminnya. Yulia ingin tahu nanti setelah bayinya ini lahir ke dunia, begitu juga dengan Ikram. Kelak ataupun perempuan mereka akan menerima apa yang telah Allah titipkan pada mereka. Rambutku akhir-akhir ini rontok, keluh Yulia menatap rambut di telapak tangannya. Sepertinya sekarang waktu yang pas aku harus memotong rambutku. Ada ketidakrelaan dalam hati kecil Yulia, tapi rambutnya sudah rontok berarti ia harus segera memotongnya. Wanita yang memakai daster bunga-bunga itu duduk di dekat jendela sambil menikmati susu ibu hamil dan suara bacaan ayat suci Al-Quran yang begitu indah terdengar dari ponselnya, menunggu kedatangan suaminya yang sebentar lagi akan pulang dari kerjanya.
Ketiga anak Yulia sudah pergi ke pesantren untuk tes hafalan oleh Abi Laksa yang semakin hari semakin tegas pada cucu-cucunya. Bahkan Abi Laksa sampai membawa tongkat untuk diberikan pukulan pada cucu-cucunya jika ada kesalahan ataupun tidak menghafal kitab yang sudah dia berikan. Itu mengapa Ikram seharian kemarin berusaha mengajarkan Hasan, Ashar, dan Hussein kitab yang diberikan abinya pada mereka agar tidak terkena hukuman. Gus Hilmi juga pada kedua anaknya. Entahlah Abi Laksa akhir-akhir ini begitu bersikap tegas. Alasannya mereka tidak tahu, hanya Abi Laksa sendiri yang tahu. Halo guys, hari ini si cantik jelita sedang ada di depan rumah tante cantik Yulia. Sapa anak perempuan yang kini usianya sudah menginjak 5 tahun, memakai bandu pink dan juga gamis dengan warna senada dengan rambut indahnya dibiarkan tergerai. Saat ini usia Laila menginjak 5 tahun. Zayan sudah memberikan ponsel khusus anak untuk putrinya yang terbaru. Padahal Laila yang cerdas malah mengunduh aplikasi Instagram untuk membuat akun pribadi. Tentu saja sekarang dia sudah menjadi selebgram cilik yang sudah memiliki pengikut 50.000 orang. Orang-orang mengikuti Laila sebenarnya karena mereka tahu anak yang aktif ini putri dari Zayan, pria kaya raya di kota ini. Dan sekarang Laila tidak ada kegiatan selain live di akun sosmednya, toh bunda sedang sibuk mengurus ayahnya yang tengah sakit akibat 3 hari terus begadang karena pekerjaannya. Laila datang ke kediaman rumah opanya, Hasan. Tentu saja dia diantarkan oleh sang supir pribadinya. Pak Supratman pergi aja sana, nanti jemput Laila siang aja. Laila mau main sama opa Hasan dan jenguk tante cantik. Sang supir mengangguk akan perintah dari anak majikannya ini yang masih memegang ponselnya, tengah melakukan live. Hei, walaupun rumah ini sangat sederhana jangan salah. Kata Sein rumah ini pernah ditawarkan 1 miliar loh. Laila membaca beberapa komentar dari live-nya. Dia tanpa sopan santun membuka gerbang rumah tersebut yang tidak terkunci. Padahal Maryam sudah mengajarkan putrinya ini bagaimana cara berperilaku sebagai tamu, tapi Laila mirip seperti Zayan yang suka seenaknya. Assalamualaikum semuanya. Yuhu. Ini Laila cantik datang. Tante cantik ada opa Hasan nyangga. Laila terkekeh geli setelah berteriak lalu membaca para komentar yang penasaran opa Hasan yang selama ini ia ceritakan pada penggemarnya. Tenang-tenang para bubuku, opaku itu sangat tampan melebihi pria kenalan kalian. Kalian akan terpesona oleh cahaya di wajahnya. Laila begitu berlebihan. Tak lama kemudian sosok wanita bergamis coklat membuka pintu rumahnya. Alis. Yulia mengernyit sebab mendapati Laila sendirian, ia kira dia bersama Zayan ataupun Maryam. Hua Laila kangen banget sama tante cantik. Gimana kabar tante sama dedek bayi di perut tante? Laila heboh sendiri sambil memperlihatkan Yulia di kamera ponselnya. Alhamdulillah tante dan kandungan tante baik, Laila sayang. Kamu datang sendirian. Ilya hehehe, ayah sakit jadinya bunda mengurus ayah. Laila bosan gak ada temennya jadinya main ke sini. Ayo masuk ke dalam sayang. Hari ini hari Minggu pas banget anak-anak tante lagi ada di rumah. Opa Hasan di mana, Tan? Laila tak sabaran. Sambil membaca komentar di live-nya, kebanyakan orang-orang dewasa yang menonton ternyata banyak yang menanyakan bagaimana keadaan ayahnya, dan mendoakan kesembuhan ayahnya. Anak-anak tante ada di ruang keluarga lagi murojaah sama suami tante. Wah ada paman, Kram juga. Yulia tersenyum tipis sambil mengelus perut buncitnya, membawa anak dari sahabatnya untuk ke ruangan keluarga. Benar saja ada Ikram yang duduk di atas tikar berada di depan ketiga anaknya yang tengah memegang mushaf mereka dengan kepala tertunduk, bibirnya terus bergerak.
Membaca setiap ayat yang memiliki arti mendalam. Laila, kamu jangan ganggu mereka dulu ya. Tante akan siapkan camilan untuk kamu. Siap tante. Anak itu naik ke atas kasur sambil memandangi wajah tampan keempat pria yang tidak bisa ia alihkan tatapannya. Kalian juga ingin melihatnya kah? Laila mengarahkan kamera belakang. Sekarang orang yang menonton live-nya dapat melihat pemilik suara merdua yang tengah melakukan murojaah. Semua yang mengikuti siaran live hanya 1000 mendadak meningkat menjadi 10.000. Mata Laila seketika berbinar cerah. Tentu saja orang-orang sangat tahu model cilik yang sekarang tengah hangat dibicarakan. Hasan dan Hussein. Mereka sudah seterkenal itu. Namun dari banyak orang yang melihat live Laila, banyak yang berkomentar mereka salfok akan wajah sosok pria dewasa yang hanya terlihat dari samping sudah membuat jantung mereka berdebar. Laila meletakkan ponselnya di sofa dengan posisi berdiri sehingga dari sekitar terlihat jelas. Guys, kalian lihatnya dari sini aja ya. Laila ingin ikut mendengar jelas opa murojaah. Laila bangkit kemudian mendekat dan saat itu juga Ikram baru sadar jika anak dari Zayan ini datang. Sein, Azhar, fokus pada bacaan kalian. Abaikan sekitar, perintah Ikram tegas membuat kedua anak itu menunduk dengan takut. Kemarin Abi Laksa mengetes hafalan ketiga anaknya. Hasan tentu saja hafalannya lancar namun tidak dengan Hussein dan Azhar, sebab dari itu Ikram mendapatkan teguran dari abinya, menyuruhnya untuk mendidikan anaknya lebih ketat lagi. Hussein salah 3 ayat dalam surah Maryam dan dia mendapatkan 3 pukulan dari tangannya oleh sang buya. Sedangkan Azka 5 kesalahan, tentu saja mendapatkan pukulan. Juga, Azhar, Ubi dengar bacaan kamu. Jangan hanya menghafal, tajwidnya pun harus digunakan. Afwan Ubi. Ulang lagi. Azhar mengusap dadanya berusaha fokus kembali. Paman tampan, kenapa Opa Hasan, Hussein sama Azhar harus menghafal Al-Quran seketat ini? Mereka kan masih kecil, kasihan mereka paman, otak mereka bisa stres, ucap Laila bertopang dagu. Ikram menatap Laila sekilas. Agar mereka secepatnya menjadi seorang hafiz dan menghafal 30 juz itu keharusan di keluarga Al-Husain. Paman juga dulu hafiz saat usia paman 6 tahun. Sekarang Hasan dan Hussein udah berusia 7 tahun, sebab dari itulah hafalan mereka terus paman dan abi paman tes. Usia anak kecil itu mudah menghafal. Sungguh. Ikram mengangguk kemudian kembali menegur bacaan Hussein yang ada kesalahan. Bukankah Opa Hasan begitu keren? Tidak sia-sia Laila menjadikan anak paman ini opaku. TKRam hanya bisa geleng-geleng kepala. Kamu menyukai putra pertama paman. Anak berbandana pink itu mengangguk antusias. Tatapannya tak lepas mengagumi. Ketampanan opanya yang begitu tenang murojaah, berbeda dengan wajah Hussein dan Azhar yang tampak kusut. Hah, kamu tidak akan bisa memilikimu jika nanti kamu besar, Laila. Laila memicingkan kedua matanya, menatap paman Ikram yang tengah menyurup teh manis. Laila udah minta pada ayah jika nanti Laila besar pengen menikah sama Opa Hasan. Saat itu juga Ikram tersedak tehnya membuat ketiga anaknya berhenti murojaah. Jangan hentikan bacaan kalian, lanjutkan. Ikram memerintah sambil menepuk dadanya.